Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pratama Diki Novianto dengan NIM Akhir 143G. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang menurut saya sangat menarik dan juga relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu database multimodel, integrasi SQL dan NoSQL dalam satu sistem. Mengapa topik ini penting? Karena di era big data seperti sekarang, jenis data yang dihasilkan manusia dan sistem komputer sangat beragam, mulai dari data transaksi keuangan dan data sensor IoT hingga data dari media sosial. Sistem database konvensional seringkali hanya cocok untuk suatu jenis data tertentu. Nah, di sinilah konsep database multimodel hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan berbagai model data dalam satu platform yang efisien dan fleksibel. Dan langsung saja ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan dari pembahasan ini adalah kita bisa memahami lebih dalam apa itu database multimodel, bagaimana cara kerja integrasi antara SQL dan NoSQL, serta apa saja manfaat dan penerapannya di dunia nyata, khususnya di industri yang kini semakin bergantung pada besar dan kompleks. Dengan memahami konsep ini, kita akan tahu bagaimana perusahaan modern seperti Google, Amazon, atau Microsoft dapat mengelola berbagai jenis data secara bersamaan tanpa harus berganti sistem database. Oke, latar belakang seiring dengan berkembangnya teknologi digital, jenis data yang dihasilkan menjadi sangat bervariasi. Dulu, sebagian besar data bersifat terstruktur, misalnya tabel berisi nama, alamat, dan jumlah penjualan. Tapi kini data bisa berbentuk teks bebas, gambar, video, bahkan relasi antar pengguna di media sosial. Masalahnya, sistem database konvensional seperti MySQL dan PostgreSQL hanya optimal untuk data terstruktur. Sedangkan sistem NoSQL seperti MongoDB atau Cassandra unggul dalam data yang tidak terstruktur, tapi kurang kuat dalam query kompleks seperti di SQL. Karena itu, muncul kebutuhan akan sistem yang bisa menghubungkan kekuatan keduanya. Disinilah database multimodel hadir sebagai jembatan antara dua dunia yang sebelumnya terpisah. Oke, lanjut. Dan di sini ada konsep database, konsep dasar database multimodel. Database multimodel adalah sistem database yang dapat mendukung lebih dari satu model data dalam satu mesin. Artinya, kita bisa menyimpan data rasional atau tabel, dokumen, JSON atau XML, graph, hubungan antar node, bahkan key value dalam satu sistem yang sama. Keunggulannya adalah fleksibilitas. Kita tidak perlu membangun beberapa sistem database untuk setiap jenis data. Sebagai contoh, satu aplikasi bisa menyimpan data pelanggan dalam bentuk tabel rasional, lalu menyimpan interaksi pelanggan dalam bentuk graph untuk menganalisis hubungan sosial dan pola pembelian. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan kekuatan SQL untuk analisis data terstruktur dan kelincahan NoSQL untuk data semi terstruktur. Oke, yang selanjutnya yaitu ada arsitektur umum. Secara umum, arsitektur dari database multimodel terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama yaitu ada storage engine, yaitu tempat fisik di mana semua data disimpan, baik itu tabel, dokumen, atau graph. Dan yang kedua ada query layer, yang berfungsi mengubah perintah pengguna menjadi operasi yang bisa dijalankan
di berbagai model data. Dan yang ketiga ada skema manajemen, yaitu sistem pengelolaan struktur data agar tetap konsisten walaupun model data berbeda. Dan yang terakhir yaitu transaction manager, yang memastikan semua operasi database tetap aman dan konsisten, bahkan saat ada banyak model data yang saling berinteraksi. Semua komponen ini bekerja bersamaan agar data yang beragam bisa dikelola secara efisien tanpa kehilangan integritasnya. Oke, dan selanjutnya yaitu ada teknologi dan contoh produk. Saat ini sudah ada beberapa teknologi yang berhasil menerapkan konsep database multimodel. Beberapa contoh diantaranya adalah RenjuDB, OrientDB, Couchbase, dan Microsoft Azure, ComsDB, dan MarkLogics. Masing-masing memiliki pendekatan terdiri. Misalnya, RenjuDB mendukung model data graph, dokumen, dan key value dalam satu sistem, sementara ComsDB dari Microsoft menyediakan API yang bisa kompatibel dengan SQL, MongoDB, Cassandra, dan Gremlin. Tujuannya tetap sama, memberikan fleksibilitas bagi pengembang agar bisa memilih model data yang bisa sesuai dengan kebutuhan aplikasi tanpa harus berganti platform. Oke, dan selanjutnya yaitu implementasi. Dalam implementasinya, integrasi SQL dan OSQL biasanya dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, kita menentukan model data apa saja yang dibutuhkan, apakah tabel, dokumen, atau graph. Kedua, kita menggunakan sistem multimodel database seperti RenjuDB atau ComsDB untuk menyimpan semua data itu dalam satu sistem. Lalu, kita bisa mengakses data tersebut menggunakan query SQL atau bagian rasional atau API NoSQL seperti REST atau GraphQL untuk bagian dokumen dan graph. Dengan cara ini, pengembang tidak perlu memelihara dua sistem database yang berbeda karena semuanya bisa diatur dalam satu platform terpadu. Yaitu contoh nyata. Sebagai contoh nyata, bayangkan sebuah aplikasi e-commerce. Data pelanggan dan transaksi biasanya disimpan dalam format rasional karena strukturnya jelas dan terhubung satu sama lain. Namun data seperti ulasan produk, riwayat pencarian, atau foto produk lebih cocok disimpan sebagai dokumen atau file tidak terstruktur. Dengan menggunakan database multimodel, kedua jenis data ini bisa diakses dan diolah secara bersamaan. Kita dapat membuat satu query untuk menampilkan pelanggan beserta ulasan terakhirnya tanpa perlu memanggil dua sistem database yang berbeda. Hal ini meningkatkan efisien, konsisten, dan tentu saja mempercepat proses pengembangan aplikasi. Dan selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan database multimodel. Database multimodel memiliki banyak keunggulan. Beberapa di antaranya adalah fleksibilitas tinggi, kemampuan melakukan query lintas model, dan penghematan biaya infrastruktur. Karena kita hanya memerlukan satu sistem untuk berbagai jenis data, namun tentu saja tidak ada sistem yang sempurna. Tantangan dari pendekatan ini adalah kompleksitas pengelolaan karena kita perlu memahami beberapa model data sekaligus. Selain itu, karena sistem ini menjalankan lebih banyak fungsi, kebutuhan sumber dayanya juga lebih besar dibandingkan database tunggal. Jadi,
penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan skala dan kebutuhan sebelum memutuskan untuk beralih ke sistem multimodal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, database multimodal adalah inovasi penting dalam dunia manajemen dan modern. Sistem ini menggunakan kekuatan SQL dalam menangani data terstruktur dengan fleksibilitas NoSQL untuk data semi terstruktur atau tidak terstruktur. Dengan pendekatan ini, kita tidak perlu lagi memilih antara keduanya karena struktur dan fleksibilitas dapat berjalan beriringan. Ke depan, konsep ini akan semakin relevan karena jumlah dan keragaman data akan terus meningkat, dan kita membutuhkan solusi database yang mampu menangani dengan cara lebih cerdas dan terintegrasi. Oke, dan ini referensi dari materi database atau materi saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.